Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel kita yang simple dan spontan nih. Macam biasa tuan-tuan, tidak perlu dirayulah, paham-paham saja. Kalau ngam-ngam masuk ini channel, subscribe. Free, bermanfaat. Siapa yang mau share, dipersilakan dengan senang hati. Karena ilmu itu lebih bagus dibahagi-bahagikan. Oke lah, kali ini orang bilang kita tukar gear lah. Pilihan raya sudah lepas, kes COVID pun makin meningkat. Jadi kita lupakanlah seketika politik. Karena politik ini sebenarnya tuan-tuan banyak menjerumuskan kita ke lembah saling fitnah memitnah, bahas-membahas, memanas. Jadi lebih baik kita cool down, kita bincang tentang kebersamaan kita, ya. Kita ikut style orang barat lah, style cowboy, gentleman, ya. Habis pilihan raya, habis bubar, habis campaign, habis keputusan keluar, habislah hal. Kita bersatu balik. Kita bersatu balik, kasih turun dulu itu bendera parti, kasih naik dulu itu bendera Sabah. Barulah on. Malaysia boleh. Kalau Malaysia boleh itu jadi kita punya tagline di negara kita. Kalau kita orang Sabah, apa kata kita ubah sikit? Boleh bah kalau Sabahan. Kan biasa kita bilang, boleh bah kalau kau itu agak kasar. Kita ubah. Cantik itu tagline. Boleh bah kalau Sabahan. Jadi kita akan memupuk ukhuwah kita sesama kita, ya. Biar harmoni. Okeylah, kali ini kita cakap pasal budaya lah. Kan? Kita cari titik persamaan budaya. Tapi memandangkan saya ini dari etnik Bajau Suluk, saya akan persembahkan presentation ni dalam konteks Bajau Suluk. Tapi kepada suku-suku lain yang dengar, ingat dua hal. Pertama, kamu boleh adaptasi kepada budaya etnik sendiri. Kedua, kamu pun boleh beranggapan budaya ini milik bersama. Seperti mana kami bangga dengan tarian Sumazau, seperti mana kami bangga dengan kuih penjaram Bajau, seperti mana kami bangga dengan sedapnya nasi lalap orang Brunei, begitu juga kamu semua boleh bangga dengan apa yang kita miliki bersama. Bagus kan? Boleh bah kalau Sabahan? Okeylah. Jadi orang bilang budaya itu adalah jati diri bangsa. Situlah harga diri kita. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang bila? Okey. So saya bagi contoh dalam konteks Bajau Suluk. Tapi kamu boleh imagine dalam konteks kamu. Misalnya lah, kalau saya bilang, saya ambil contoh regata lepa-lepa. Regata lepa yang diadakan di Semporna sana oleh suku kaum Bajau. Jadi orang Kadazan Dusun tidak salah kalau mengimaginkan sikit pasal tadau keamatan, pesta nikah di CA. Ya, kita bayangkanlah sawah padi sama laut kan, beza-beza tapi intinya kita bangga dengan dua hal itu. Kita punya dua-dua. Okey. So, sekarang saya mau tanya siapa kita? Ladies first lah. Ladies first. Mau tanya bujang lingkatan tak usung. Masih pandai masak tiulak hitam. Tiulak hitam. Daging kambing masak hitam pakai arang. Masih pandai? Okey, bagus kalau mengaku. Pandai-pandai, tidak pandai, tidak pandai. Masih pandai masak apa orang bilang kuih jah. Kuih yang ketuk-ketuk. Atau ada satu kuih penjaram, tapi kalau dalam bahasa Suluk dan Bajau Pantai Timur kuih panyam baihu. Ini paling susah mau cari panyam baihu karena ini ada ritual dia. Panyam baihu ini biasanya kalau orang Suluk kematian anak yang orang cakap tidak cukup bulan, dia dianggap bayi yang nijal. Ataupun bayi yang sudah lahir tapi mati dalam keadaan belum akil balik, itu dianggap bayi yang tidak nijal tapi dia belum cukup balik lah, orang cakap belum cukup umur. Jadi biasa dia akan bikin satu rumah kecil, masukkan kuih panyam di dalam rumah kecil itu. Biasanya orang yang pandai masak akan terwujud yang namanya panyam baihu. Muka ada terbentuk di atas kuih itu, sebiji macam muka baby. Kalau bujang apa pula? Saya bujang melingkat kerendahan sinama. Masih pandai masak patulakan. Kuih mamun. Jangan koleng-koleng saya yang kamu tahu sama pelo, itu simple betul. Kuih-kuih susah sikit, kuih bingka, babingka. Kalau orang Melayu bilang bingka, kalau kita bilang babingka. Sama, pakai inti kelapa. Okeylah. Kalau tidak pandai belajar-belajar. Itu suku-suku apa bujang-bujang Suluk masih pandai nyanyi lagu-lagu kisah. Susah itu kalau tidak pandai. Bujang sama pandai menari gal-gal. Pegaling pandai. Laki-laki sama, leleng boleh. Laki-laki tausug boleh main tenis, biola. Harus kita pelajari tuan-tuan. Ini penting. Ini sangat-sangat penting. Okey. Yang laki-laki tahu barung kan? Senjata antara yang paling fatal, samurai pun kalah. Tahu, mesti tahu, tapi tahu bikin. Macam mana cara-cara membikin di atas tanah, tahu. Ini tradisi. Bukan saja kamu pergi berperang, tapi ini tradisi. Kita mesti faham.
tahu tak yang namanya tokon-tokon, main teka-teki kalau dalam bahasa Malaysia. Berkata-kata, berkata-kata bukan bermaksud berkata-kata semua orang pandai kecuali orang bisu. Berkata-kata maksudnya cerita penglipur lara. Saya masih ingat semasa saya masih kecil, ayah saya antara orang yang pandai menglipur lara. Cerita Datuk Mandaian, cerita-cerita penglipur lara Bajau sangat unik. Sepanjang bulan puasa 30 hari itu baru habis itu cerita. Saya masih ingat cerita Datuk Mandaian, cerita kalau takut, banyak kisah-kisah penglipur lara. Ya, kata-kata, tapi tidak boleh sembarangan kita buat ini hal, mesti ada ritual-ritual yang kita kena ikutlah, adab-adab dia. Jadi nampak happy kan ini. Okey, kalau orang yang squid nik tadi, bila saya bilang tentang kuih tadi tu, ingat-ingatlah pula kamu punya kuih, nasi lalap ke, makanan istimewa, pansu manuk apa semua, ingat-ingatlah punya kamu juga. Jadi kita gabungkan. Okey, kalau macam orang Bugis masak burasa sama contoh Makassar kan sedap. Okey, itu tentang budaya, makanan, tarian apa semua kan. Jadi nampak macam happy kan ini ini video, tapi sebenarnya terselit kebimbangan. Apa kebimbangan dia? Pertanyaan saya tadi, jujur saya rasa banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu, terutama generasi muda. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang menghargai budaya, yang sayang akan bangsanya, tentu akan merasa sangat bimbang dengan situasi yang ada sekarang. Saya boleh katakan, saya berani katakan 70% suku kaum kita sudah kurang memahami bahasa dan budaya sendiri. Jadi apa yang kita perlu buat? Pertama, asimilasi dengan kaum lain. Bila kita dekat dengan kaum lain, kita akan lebih menghargai kaum kita. Percaya cakap saya. Kedua, kalau berjumpa sesama sendiri, cuba-cuba biasakan diri bercakap dalam bahasa ibunda. Kerana bahasa akan menarik hal-hal lain, iaitu budaya. Okey? Contoh, kan? Kita berjumpa sama sendiri, berbahasa ibunda. Tidak kiralah orang Pangutaran kah dengan orang Belakan berjumpa, silakan bercakap. Faham tidak faham belakang kira. Yang penting cuba. Maksumpat daun maka buai. Orang cakap. Jadi itulah orang cakap. Filosofi bangsa kita yang dulu kita pegang, kita boleh pertahankan tapi adjust sikit ikut zaman. Maklumlah orang tua-tua dulu tidak mempertimbangkan adanya gadget, adanya laptop, adanya fitnah, semua ini tidak pertimbangkan. Macam orang Suluk punya falsafah. Ya, falsafah orang Suluk adalah simple. Makalabisin isug, makalabisin bunnal, sama makalabisin buntul. Salah itu. Makalabisin isug, makalabisin buntul, makalabisin dayau, makalabisin buntul lah. 3 ini. Kan? Maksud dia terlalu berani, terlalu lurus bendul, terlalu baik hati tapi terlalu lurus bendul. Nah, jadi ini harus di-adjust. Menjadi orang baik itu bagus, menjadi orang berani itu bagus, tapi kita gunakan dalam konteks dunia yang moden, ya, yaitu asimilasi antara kita, saling memahami, kan? Orang Bajau sama pun ada dilema dia, ada dilema filosofi dia, kan? Filosofi orang sama, contohnya begini falsafah dia. Lejiki dah supah, malu terang dah gantang. Maksudnya dia stop. Dia mensyukuri itu bagus, tapi dia stop di situ. Dia tidak mau berusaha extend lagi. Kan? Sekolah menengah dapat sijil SPM cukup, dia tidak mau extend pergi universiti. Ini merugikan sebenarnya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kebimbangan kita ini bukanlah setakut-takutkan, tapi ini nyata. Jadi sekarang kita kena gambling usaha kita. Yang pertama, macam saya cakap tadi, kita asimilasikan diri kita, budaya kita dengan orang di sekeliling kita. Jangan pandang serong, tapi kita ambil positifnya, kita gabungkan. Kita gabungkan. Kemudian beberapa amalan-amalan suku kaum kita yang dulu yang kurang sesuai itu buang-buanglah. Contohnya paling jelas ya, judi. Suku kaum Bajau Suluk, tidak kira yang migran daripada Filipina ataupun memang asal Sabah, memang ramai hustler. Memang ramai mengalahkan Chow Yun Fat. Tapi hobi ini hobi yang tidak berguna, tuan-tuan. Bolehlah untuk masa lapang orang cakap. Dulu saya pun hustler juga. Saya pernah fight one by one main wahui sama Toki Wahui di KK dulu. Puluhan ribu saya menang. Orang lain kalah, saya menang puluhan ribu. Cina tu pun bingung macam mana dia boleh apa. Saya dapat main dia punya psycho. Itu time lah. Jadi ingatlah tuan-tuan, aktiviti tidak berfaedah, hilangkan, yang positif ambil. Buat apa berjudi? Daripada berjudi bagus bersukan. Ada harapan yang mau pergi Olimpik. Saya belum pernah dengar lagi hasil judi daripada kalangan mana pun. Jangankan pergi Vegas, pergi Genting pun mungkin belum sampai. Jadi hentikan. Sekarang ingat pesanan ini, budaya kita asimilasikan, kita pelihara, kita ambil inisiatif. Macam saya bilang kemarin,
hal pertama yang kita harus pikirkan adalah kamus bahasa. Kamus bahasa kita, kemudian cara kita mengasimilasi tadi. Penting tuan-tuan dan puan-puan, supaya budaya kita tidak pupus. Sebab kalau budaya itu hilang, kita tidak boleh ambil balik. Tidak ada jual di supermarket. Okeylah. Boleh bah kalau sabahan.